Wajah semua orang di keluarga Miller sedikit berubah. Kenapa Aidan datang? Tanpa sadar, mereka semua mengarahkan pandangan kepada Renata. Renata menjelaskan dengan terbata-bata, Tuan Muda Aidan berkata dia datang hari ini untuk membahas tentang perusahaan. Aku melihat bahwa itu adalah urusan penting. Jadi aku setuju. Renata, kamu gila. Kamu tidak tahu apa niat Aidan? Leimin memarahinya. Renata mendadak emosi dan keras, aku melakukannya demi keluarga Miller. Paman kedua, jangan kira karena suamiku pergi, keluarga Miller harus menurutimu. Dari segi senioritas, aku yang paling besar. Keluarga Miller harus mendengarkanku. Kamu berani? Leimin marah. Keluarga Miller harus mendengarkan bibi Renata. Aku yang mengatakannya. Terdengar suara dingin dari arah pintu. Aidan masuk. Gayanya sangat tidak sopan, seolah-olah dia adalah tuan rumah. Faktanya, sejak kematian kakek Miller, Aidan sudah tidak menghormati keluarga Miller lagi. Aidan, kamu tidak diterima di keluarga Miller. Leimin berjalan keluar. Sebenarnya, keluarga Miller tidak memiliki banyak masalah dengan Aidan. Alasan utamanya adalah ia tidak ingin Jensen marah. Paman kedua, untuk apa marah-marah begitu? Aidan tertawa tipis, mungkin saja aku datang untuk membantu keluarga Miller. Paman kedua, untuk apa terburu-buru marah? Dengarkan apa yang Aidan katakan. Renata menarik Leimin. Hei, Jensen, kamu juga di sini? Aidan menyapu pandangan dan akhirnya menyadari keberadaan Jensen. Ekspresinya langsung berubah. Ia sangat membenci Jensen. Hanya dalam waktu setengah tahun, Jensen merebut Elena dan memukulinya di depan semua orang. Dia juga menginjaknya seperti anjing saat di pusat perbelanjaan. Ini adalah aib sepanjang hidupnya. Aidan berteriak, Jensen, mengapa kamu datang ke keluarga Miller? Pukulanku kurang ya? Jensen mencibir. Aidan bergidik tanpa sadar. Dari segi bela diri, ia memang bukan tandingan Jensen. Dia tiba-tiba menatap keluarga Miller dan berkata, keluarga Miller masih menganggapnya sebagai harta karun? Dia segera bangkrut? Aidan, apa maksudmu? Wajah Renata berubah seketika. Aidan tahu, keluarga Miller memberi muka pada Jensen karena ia punya uang. Tapi, bagaimana jika Jensen jatuh miskin? Aidan sangat menantikannya. Nantinya, apa yang diberikan keluarga Miller pada Jensen tetap saja sarkasme dan ejekan. Dia akan dicap sebagai pengecut selamanya. Kamu tidak baca koran? Grup Dream Internasional sedang berperang dengan perusahaan keluarga Bermot. Sudah bakar. Uang 5 miliar lebih. Jensen angkuh dan sombong. Dia telah menyinggung Direktur Grup Aliansi Bintang. Dia bukan lagi wakil presidir Grup Aliansi Bintang. Grup Aliansi Bintang juga sedang berusaha menjatuhkannya. Selain itu, keluarga Bermot, keluarga Woodley, dan perusahaan besar dan kecil lain juga memblokirnya. Grup Dream Internasionalnya bisa bangkrut kapan saja. Kata Aidan, berbahagia di atas penderitaan orang lain. Semua orang di keluarga Miller menatap Jensen tak percaya. Itu palsu. Paman keempat, Rowan, tidak percaya dengan kata-kata Aidan, jadi dia segera mengecek laporan ekonomi di ponsel, lalu mengangguk. Dalam berita dikatakan, Grup Dream Internasional memang sedang berperang bakar uang dengan grup milik keluarga Bermot. Wajah Leimin berubah drastis, keluarga Bermot adalah keluarga elit sekarang. Bisakah Grup Dream Internasional menang? Rowan menggelengkan kepala. Tanpa dukungan dari grup Aliansi Bintang, sepertinya. Dia tidak melanjutkan, tetapi semua orang sudah tahu bagaimana situasinya. Membakar uang untuk mendominasi pasar, itu tergantung pada siapa yang memiliki lebih banyak uang. Grup Aliansi Bintang tidak membantu mengiklankan, malah bekerja sama dengan keluarga Bermot. Mengandalkan Jensen seorang saja, mana bisa menang? Jensen, ini tidak benar, kan? Elena menatap Jensen dengan cemas. Itu benar. Diana bekerja di grup Dream Internasional dan tahu bagaimana situasinya. Setelah Diana berbicara, keluarga Miller akhirnya tahu pasti bahwa Jensen dalam masalah ekonomi. Sudah kubilang, kebanggaan sesaat bukan berarti selamanya. Renata tiba-tiba berkata dengan suara rendah. Dia justru merasa bangga. Jensen melirik Renata dan berkata tanpa rasa gugup, memangnya kenapa?
Apakah itu ada hubungannya dengan kalian? Tidak. Hanya saja, aku senang Elena tidak rujuk denganmu. Kalau tidak, dia akan menderita. Renata melengkungkan bibirnya. Mendengar ini, raut wajah Laimin berubah serius, dan berkata dengan marah, Renata, jangan lupakan orang yang telah berjasa. Jangan lupa siapa yang memberi kita 2 miliar dan membantu kita melewati kesulitan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Itu bukan untukmu. Itu milik Elena. Suara Renata tiba-tiba merendah. Sudah, aku tidak punya waktu untuk mencampuri urusan keluarga Miller. Aidan tiba-tiba menyela, aku datang hanya untuk satu tujuan. Aku ingin melamar Elena. Tolong disetujui. Dia sudah memberi cukup muka dengan permintaan ini. Bagaimanapun, keluarga Miller bukan lagi keluarga elit seperti dulu. Apalagi dia sudah menahan diri begitu lama sebelum mengatakannya karena merasa 100% akan berhasil. Lagi pula, Jensen segera bangkrut. Keluarga Miller pasti kecewa padanya. Daripada memilih menantu, lebih baik memilih diri sendiri. Setelah Elena mendengarnya, dia berkata dengan marah, Aidan, jangan terlalu lancang. Menurutmu, aku akan menikahimu. Bukan menurutmu, tapi menurutku. Aidan sangat percaya diri, ada begitu banyak orang tua dan muda di keluarga Miller. Tanpa seorang menantu yang memuaskan, bagaimana keluarga Miller bisa bertahan? Di seluruh ibu kota, aku, Aidan, adalah kandidat terbaik. Keluarga Miller, pertimbangkanlah baik-baik. Jika kami menikah, tidak ada seorang pun di ibu kota yang akan berani menindas kalian. Keluarga Woodley juga akan mendukung. Grup keluarga kalian. Katakanlah, berapa banyak uang hadiah pernikahan yang kalian inginkan? Dia sudah menunggu keluarga Miller untuk berbicara. Melihat hal itu, Jensen tersenyum dingin. Kesabarannya terhadap Aidan telah mencapai batas. Sudah jelas dia kalah darinya, tapi tidak bertobat. Berulang kali ia memancingnya. Dia pikir, dirinya mudah diganggu? Dia tidak punya waktu memedulikan pemikiran keluarga Miller. Lagi pula, itu bukan urusannya. Tuan muda Aidan, maaf. Anak-anak keluarga Miller menikah sesuai dengan pilihan mereka sendiri. Laimin menyela, meskipun sekarang keluarga Miller sedang terpuruk, tapi masih belum sampai tahapan mengorbankan diri melalui pernikahan. Laimin, kamu sudah gila. Pupil Aidan langsung melebar, sangat terkejut. Yang dia tahu soal keluarga Miller, mereka adalah sekelompok orang bodoh yang hanya mencari keuntungan. Tapi mereka malah menolaknya. Pendapatku sama dengan kakakku. Paman ketiga, Laki, juga berkata, singkirkan niatmu. Dalam hatiku, suami Elena selamanya adalah Jensen. Benar, meskipun keluarga Miller mementingkan kekuatan, tapi kami masih memiliki prinsip. Sudah salah sekali, tidak. Akan salah lagi kedua kali. Paman keempat juga berkata dengan acuh tak acuh, Jensen adalah menantu terbaik di keluarga Miller. Melihat mereka satu persatu membelanya, wajah Jensen sedikit berubah. Pikirannya sama dengan Aidan. Keluarga Miller adalah orang yang mementingkan kekuatan. Sekarang dia akan bangkrut, mana mungkin keluarga Miller mendukungnya. Perasaan yang aneh tiba-tiba muncul di hatinya, tapi itu terasa hangat. Aidan tidak percaya dan berkata dengan marah, kalian gila, Jensen akan bangkrut sekarang. Semua yang dia lakukan di masa depan akan diblokir. Keluarga Miller akan membelanya. Dan mati bersama. Memangnya kenapa? Sikap Laimin sangat tegas. Paman kedua, apa yang kamu pikirkan? Jensen sudah bercerai dengan Elena. Kenapa kamu membela Jensen? Lihatlah Aidan. Dia tulus, latar belakang keluarganya juga baik. Kenapa tidak setuju? Di keluarga Miller, Renata adalah satu-satunya orang yang membela Aidan. Dia berkata dengan tidak puas, kalian tidak memikirkan keluarga Miller. Diam. Seorang Laimin menggertakkan gigi dan marah. Menikahkan Elena dengan keluarga Woodley, tampaknya membanggakan, tetapi apakah Elena bahagia? Apa keluarga Miller masih memiliki kedudukan? Keluarga Miller dulunya juga keluarga elit. Sebuah suara tiba-tiba menyela. Jessica berjalan masuk, alasan utamanya adalah Jensen membalaskan dendam kakek dan ayah. Jessica, kamu. Renata sangat emosi. Mereka semua sudah gila dan tidak memikirkan masa depan keluarga Miller sama sekali. Aku juga menentang atas nama keluarga Miller.
Aku juga keberatan. Segera, orang-orang di keluarga Miller membuka mulut satu persatu. Keadaan ini membuat mata Elena sedikit lembab. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa dia tidak lagi berdarah-darah yang sama dengan keluarga Miller, tetapi keluarga sejati. Sebenarnya, semuanya memedulikan apa yang telah dilakukan Elena untuk keluarga Miller. Meskipun keluarga Miller tidak mengatakan apa-apa, tapi semuanya sangat cemas. Mereka merasa bahwa keluarga Miller telah mengorbankan kebahagiaan Elena. Mereka terus memikirkan cara untuk menebusnya. Pikiran mereka telah terbuka. Jensen juga sangat terkejut. Dulu, dia adalah orang tak berguna di mata keluarga Miller. Apapun yang dia lakukan dan apapun statusnya, keluarga Miller tidak akan mengakuinya. Tapi setelah melalui begitu banyak hal, dia akhirnya dianggap sebagai keluarga. Barang berharga memang bagus, tapi perasaan yang tulus lebih berharga. Bagaimana, saat ini Jensen sedang menghadapi kebangkrutan. Dasar rendahan. Kalian semua ingin mati ya? Kalian kira keluarga Miller masih keluarga elit? Aidan tiba-tiba berteriak. Dia datang ke sini dengan kepercayaan diri 100%, tapi hasilnya, dia mendapat tamparan keras. Biar ku beritahu, semua perusahaan kalian akan aku blokir. Kalian akan jadi pengemis. Jangan kira Jensen bisa melindungi kalian. Dia saja tidak bisa melindungi dirinya sekarang. Ku beri kalian satu kesempatan terakhir. Kirim Elena ke keluarga Woody malam ini. Temani aku satu malam, maka akan ku ampuni nyawa kalian, kata Aidan setengah berteriak, penuh rasa malu. Dia sudah muak. Jadi, dia berencana bersikap keras. Lagi pula, sekarang keluarga Miller tidak seperti dulu lagi. Aidan, kamu sudah tidak punya rasa malu ya? Melihat Aidan begitu belak-belakan, Leimin dan yang lain semakin geram. Kata-kata Aidan sepenuhnya dikatakan untuk Elena, menginjak-injak martabat keluarga mereka. Semuanya, jangan marah, semuanya. Berpikirlah ke depan. Renata terus menahan para keluarga Miller. Keluar, Renata. Kamu terus berkata demi keluarga Miller. Kamu sudah lihatkan bagaimana dia berbicara. Kamu bahkan tidak memikirkan martabat demi menjalani kehidupan yang baik. Semua orang di keluarga Miller memarahi Renata. Renata masih berdebat, keluarga Miller adalah keluarga yang sangat besar. Bukankah seharusnya aku memikirkan seluruh anggota keluarga? Apakah sudah cukup? Aidan menyela lagi, kamu kira, aku benar-benar menyukai Elena? Hanya barang bekas yang sudah pernah menikah. Aku sungguh tidak rela. Aku selalu bisa mendapatkan wanita yang kuinginkan. Kirim dia kepadaku malam ini juga. Ingat, dandanlah yang cantik. Kalian tidak punya pilihan lagi. Melawanku, aku akan membuat keluarga Miller menderita. Sejak kecil, Aidan adalah yang paling unggul. Jarang sekali dia menyukai seorang wanita, tapi malah gagal mengejarnya. Banyak yang menertawakannya diam-diam. Dia sudah bertekad. Dia harus mendapatkan apa yang tidak bisa didapatkannya. Bahkan jika harus menghalalkan segala cara. Wus. Dia mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke Leinin, jika kamu membuatku kesal, aku tidak akan takut untuk membunuhmu. Apakah kamu percaya atau tidak? Kamu. Mata Leinin memerah. Apakah kamu percaya atau tidak? Aidan berteriak. Meskipun Leinin tidak rela, tapi dia terpaksa bungkam. Berdasarkan kedudukan Aidan sekarang, dia mampu melakukan hal ini. Kalian percaya atau tidak? Aidan sangat bersemangat. Dulu, memohon habis-habisan pada keluarga Miller, tapi sekarang memarahi mereka sambil menunjuk-nunjuk pun, mereka tidak akan berani membantah. Hahaha. Aidan merasa riang dan mengarahkan pistolnya ke semua orang. Tiba-tiba, dia melihat salah satu dari mereka mencibir. Itu adalah Jensen. Mereka percaya, tapi aku tidak percaya. Jensen melangkah maju dan meraih pistol Aidan dengan tangannya. Amarah di hatinya membara. Meskipun Elena adalah mantan istrinya, tapi melihatnya dihina seperti ini, membuatnya tersinggung juga. Jensen. Aidan bereaksi. Ya, masih ada Jensen. Dia tiba-tiba menembak. Bang. Namun, Jensen menahan telapak tangannya dan moncong pistol mengarah ke langit-langit. Jensen meraih pergelangan tangan Aidan dan dengan sekali klik, tulang pergelangan tangannya hancur. Semua orang di keluarga Miller terdiam.
Jensen sungguh berani menyerangnya. Jensen, kamu sudah gila. Kamu menghadapi kebangkrutan sekarang. Aidan adalah tuan muda keluarga Woodley. Kamu tidak bisa main-main dengannya. Renata segera memarahinya, takut Aidan melampiaskan amarahnya pada keluarga Miller. Diam. Leinin dan yang lain menghentikan Renata. Jika bukan karena dia adalah kakak ipar mereka, mereka sungguh ingin menamparnya. Ah, tanganku. Aidan seperti anak kucing, pergelangan tangannya diremukan oleh Jensen, dan kesakitan sampai berkeringat dingin. Kenapa kamu tidak tanya padaku, apakah aku percaya atau tidak? Telapak tangan Jensen mengeluarkan tenaga lagi. Aidan berlutut kesakitan, hatinya meledak. Ini ketiga kalinya. Ini adalah ketiga kalinya Jensen mempermalukannya. Jensen, ku beritahu kamu. Elena pasti akan menemaniku malam ini. Hahaha, nantikan saja istrimu menemaniku menghangatkan ranjang. Aidan berteriak histeris. Perseteruan dengan Jensen telah mencapai titik ini. Dia sudah gila, tidak akan berhenti kecuali mati. Pupil mata Jensen menjadi semakin dingin. Dia meraih pistol di tangan Aidan dan mengarahkannya ke dahinya. Apakah kamu percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang? Ah, aku tidak percaya. Pupil Aidan melebar, tetapi dia menolak untuk dipermalukan dan berteriak dengan keras. Jensen tidak mengatakan sepatah kata pun. Peluru dimuat, terdengar suara renyah membuat Aidan panik. Jensen tidak lebih baik dari keluarga Miller. Dia adalah orang gila. Tidak ada yang tidak berani dia lakukan. Jensen, jangan melibatkan keluarga Miller. Renata takut masalah akan menjadi besar. Ia segera berlari dan menarik Jensen. Awas! Tubuh Jensen bergetar. Dorongan kuat itu membuat Renata terbang. Pistol di tangannya diarahkan ke dahi Aidan. Aidan, tuan muda Aidan, calon raja prajurit, benar? Membunuhmu memang merepotkan. Tapi aku, Jensen, sangat ingin mencoba betapa merepotkannya itu. Apakah kamu percaya atau tidak? Suaranya sungguh dingin. Hati semua orang di keluarga Miller bergetar kencang. Keluarga Miller sudah melarat. Aidan bersikap angkuh, tapi tidak ada yang berani melawannya. Hanya Jensen yang berani mengarahkan pistolnya ke Aidan dan bertanya apakah dia percaya atau tidak. Adegan itu sekali lagi memutarbalikkan pikiran mereka. Jika dipikir kembali, Jensen sebenarnya sudah sangat bermurah hati pada keluarga Miller. Ini karena dia memandang wajah Elena. Aidan saja berani ia bunuh, apalagi keluarga Miller yang sudah terpuruk. Aidan berkeringat seperti turun hujan. Untuk pertama kalinya, ia merasa waktu dilalui dengan begitu tersiksa. Percaya atau tidak? Meski dia tidak rela dan tidak ingin mengakuinya, tapi dia tahu bahwa Jensen benar-benar berani melakukannya. Ah, aku percaya. Aidan menggertakkan gigi. Setelah mengucapkan kalimat ini, rasa malu di hatinya semakin meluap-luap. Ini sudah ketiga kalinya ia diinjak-injak oleh Jensen. Perlu diketahui, dia memiliki Akademi Bangau Putih sebagai pendukungnya. Dan juga ia adalah anggota keluarga Woodley. Percaya pun tak ada gunanya. Tekad Jensen sudah bulat. Jensen. Tiba-tiba saja, Elena berlari dan menarik tangan Jensen. Jensen mengerutkan keningnya, kamu ingin membelanya? Tidak, jika kamu membunuhnya di sini, harganya akan sangat tinggi. Elena tahu sifat Jensen. Dia tampaknya baik hati, tetapi begitu marah, dia bahkan tidak takut jika langit runtuh. Jensen sudah berniat untuk membunuh Aidan sebelumnya. Apakah kamu takut keluarga Miller ikut terlibat? Suara Jensen menjadi semakin dingin. Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab sendirian atas tindakanku. Bukan, aku sedang mengkhawatirkanmu. Elena berkata dengan cemas, membunuh orang di dunia Jianghu, itu ada aturannya, makanya kamu baik-baik saja. Tapi ini adalah masyarakat yang nyata. Jika kamu melanggar hukum, keluarga Woodley juga akan membuat keributan besar tentang hal itu. Nantinya, kamu akan kerepotan. Elena, kamu terlalu meremehkanku. Jensen berkata dengan dingin, kemarin kamu baru saja bilang bahwa akan selalu percaya padaku. Kenapa kamu meragukanku lagi? Aku. Elena tidak mampu menyangkalnya. Aku membunuhnya bukan karena aku marah,
tapi karena aku merasa jika orang ini tidak disingkirkan, maka masalah akan terus berlanjut. Apakah kamu berpikir tentang konsekuensi di masa depan jika kamu menghentikan aku? Apakah kamu bisa menanggung konsekuensinya? Tanya Jensen. Aku. Elena berteriak lagi dan akhirnya berkata dengan tegas, aku akan menanggung konsekuensinya. Aku tidak ingin kamu melakukan sesuatu yang melawan hukum karena keluarga Miller. Bang! Jensen menembak, namun ia mengarahkan pistol ke langit-langit. Tembakan itu membuat Aidan sangat takut hingga hampir pingsan. Kemudian Jensen melemparkan pistolnya ke tanah dan berkata, waktu itu, kamu menyuruhku untuk tidak membunuh Jessica. Berapa banyak masalah yang dia timbulkan? Untungnya, Jessica memiliki hati nurani dan dia bertobat. Tetapi Aidan adalah pembuat bencana. Jika aku tidak akan membunuhnya hari ini, tunggu dan lihat saja apa konsekuensinya nanti. Setelah mengatakannya, dia berpaling. Konsekuensi apanya? Kamu akan bangkrut, kamu yang akan punya konsekuensi. Renata mengomel setelah melihat Jensen yang langsung pergi setelah marah-marah. Renata, kamu terlalu meremehkanku. Orang rendahan seperti dia bisa membuatku bangkrut? Mari kita lihat siapa yang akan tertawa di akhir. Jensen pergi tanpa menoleh ke belakang. Keluarga Miller terdiam. Wajah Aidan terlihat suram. Dia juga punya niat membunuh yang kuat. Lagi pula, tadi Jensen benar-benar ingin membunuhnya. Jensen. Elena menggertakkan gigi dan keluar mengejarnya. Setelah berhasil menyusul Jensen, ia menarik lengannya dan berkata, Jensen, aku percaya padamu. Aku benar-benar takut kamu akan terlibat. Kamu bilang percaya hanya untuk menenangkanku saja. Jensen menghentikan langkahnya dan berkata, bukankah kamu berkata bahwa alasan mengapa ada banyak salah paham di antara kita, adalah karena aku tumbuh terlalu cepat. Hari ini, aku memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Aidan, dan aku juga memiliki keyakinan keluarga Miller akan aman, tetapi kamu tetap tidak percaya padaku. Apakah kamu juga berpikiran sama dengan Renata, berpikir bahwa aku akan bangkrut? Elena terus-menerus menggelengkan kepalanya dan berkata dengan gigi terkatup, aku tidak tahu apakah kamu akan bangkrut, tapi aku akan selalu berada di pihakmu. Mengenai Aidan, jika harus membunuhnya, maka aku yang akan melakukannya. Apa kamu bisa? Jensen balik bertanya, Elena, aku tahu sifatmu. Kamu tidak akan membunuh seseorang karena membencinya. Setelah kamu menemukan alasan untuk membunuhnya, berapa banyak kerabat dan temanmu yang akan mati? Dalam menghadapi orang-orang jahat ini, kita tidak boleh mengikuti aturan, kita harus menyerang lebih dulu, jika tidak konsekuensinya akan sulit ditanggung. Elena berjanji, aku bisa menanggung konsekuensinya. Jika kelak aku tahu dia melakukan sesuatu yang buruk, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Jensen tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia berbalik dan pergi. Jensen, aku tahu aku salah. Elena tidak mengejar Jensen. Ia malah menunduk. Elena, masalah kita, biarkan berjalan secara alami. Lebih baik kamu balik menjadi diri sendiri. Ini, sungguh tidak seperti dirimu. Suara Jensen terdengar dari kejauhan, menyebabkan seluruh tubuh Elena bergetar. Karena ingin mendapatkan Jensen, makanya dia menjilat. Tapi jika dilihat secara saksama, ini memang bukan dirinya yang sebenarnya. Di keluarga Miller, Aidan memegang pergelangan tangannya yang terluka. Wajahnya suram. Renata sedang membaluti lukanya, dan terus-menerus menjilatinya. Semua orang di keluarga Miller tampak jijik, tetapi karena mereka tidak bisa menyinggung Aidan, mereka terpaksa diam. Kalian masih mengandalkan Jensen. Tunggu saja, dalam waktu 3 hari, Jensen pasti akan bangkrut. Aidan memandang dingin semua orang di keluarga Miller dan berkata, pada saat itu, aku akan menunggu kalian untuk mengantarkan Elena kepadaku. Jika tidak, keluarga Miller akan menjadi orang kedua yang bangkrut. Tuan Muda Aidan, jangan marah. Mereka tidak mengerti. Mereka akan tahu kemampuan Tuan Muda Aidan nanti. Renata dengan cepat menasihati. HMPH, akan kutunjukkan seperti apa grup Dream Internasional sekarang. Aidan mengeluarkan ponselnya dengan tangan satu dan menelepon, siapkan 5 miliar lagi. Jika mau bakar uang, bakarlah grup Dream Internasional hingga berkeping-keping. Rowan dan yang lain terdiam. Mereka mengeluarkan ponsel dan melihatnya dalam diam.
Terlihat dalam laporan keuangan, kondisi grup Dream International memang sungguh tidak baik. Mereka telah ditekan sepenuhnya. Internet, TV, dan nama baik mengarah ke perusahaan keluarga Bermot. Grup Dream International menghadapi kebangkrutan adalah hal yang sangat pasti. Grup Dream International masih saja membakar uang. Benar-benar menyerahkan diri sepenuhnya. Di sisi lain, terdapat gedung perkantoran mewah, dengan kaca di semua sisi di lantai paling atas, pencakar langit di area perkotaan. Terutama saat malam hari, lampu berwarna-warni berkelap-kelip dan sangat indah. Seorang pemuda dengan setelan tradisional sedang menyeduh teh, gerakannya elegan dan enak dipandang. Luciano, apakah kamu sudah selesai? Di sebelahnya, ada seorang yang sedang memainkan ponsel. Teh ini harus diminum pelan-pelan. Sabarlah. Pemuda itu menggeleng dan tertawa. Kita semua anak muda. Kenapa kamu begitu sabar menyeduh teh? Apa buruknya meminum arak? Itu sangat keren. Pria itu menyunggingkan bibirnya. Untuk bisa melakukan hal besar, kamu harus tenang. Pemuda itu menggeleng dan tertawa. Dia seperti penasihat militer zaman kuno yang mengerti segalanya. Dia jelas adalah Luciano. Di sebelahnya adalah Hector Bermot. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Muda Aidan baru saja mengatakan bahwa dia akan menambahkan 5 miliar lagi. Bulan ini, Tuan Muda Aidan telah kehilangan beberapa miliar dalam pelelangan dan membakar uang beberapa miliar lebih. Jika ayahnya tahu, dia akan dikuliti. Beritahu Tuan Muda Aidan, jangan bakar uangnya dulu, tunggu sampai Jensen kehabisan uang, baru bakar. Luciano tertawa. Hector langsung mengerutkan kening. Kenapa? Bukankah bagus untuk menghancurkannya sekaligus? Luciano menggelengkan kepalanya. Kamu masih terlalu muda. Bisnis seperti medan perang. Jika ingin mengalahkan Jensen, harus pertaruhkan segalanya. Kamu membakar uang habis-habisan sekarang, Jensen terlihat tidak ada harapan. Dan akan menyerah. Lebih baik memberinya sedikit harapan, lalu ketika dia merasa ada kesempatan hidup, bakar uang lagi. Pada saat itu, tidak hanya kepercayaan dirinya yang akan hancur, tapi juga harapannya untuk hidup. Mata Hector berbinar, tak aku sangka, ternyata kamu lebih kejam dariku. Aku seorang dokter, tahu bagaimana menyembuhkan penyakit, juga tahu bagaimana membuat orang sakit. Luciano meminum teh yang diseduhnya, menyipitkan mata, seakan sedang menikmati hidup. Ia kalah lagi dari Jensen dalam hal menyembuhkan penyakit keluarga Lancaster. Tapi ia percaya bisa menghancurkan Jensen di bidang lain. Jika mental Jensen hancur, maka kemampuan medisnya pasti akan terpengaruh. Baginya, Jensen seperti anjing pemburu yang ia pelihara dalam penangkaran. Sementara dia menggunakannya untuk memperbaiki dirinya sendiri, dia juga bisa mengurungnya kembali ke kandang kapan saja. Aku baru saja menerima kabar bahwa grup Dream International sudah kehabisan uang. 5 miliar Tuan Muda Aidan sudah bisa dibakar. Hector berkata dengan gembira. Luciano meletakkan cangkir teh dan mengangguk. Ayo beraksi. Kacamata yang dia kenakan bersinar terang, seperti pemburu yang meletakkan kandangnya, anjing pemburu juga harus dikurung kembali. Pada saat yang sama, sejumlah besar dana dibakar. Grup Dream International tertutupi oleh iklan. Usahanya telah diblokir. Di provinsi-provinsi besar di Huasia, nama grup Dream International telah sirna. Saat ini, semua karyawan di grup Dream International seperti sedang membawa batu besar, tidak bisa bernapas. Sudah sulit untuk melihat grup Dream International di stasiun TV, internet, aplikasi ponsel sekarang. Selain itu, hotline diledakkan dengan telepon, agen penjualan menarik diri satu demi satu. Pusat perbelanjaan dan online shop juga menurunkan barangnya dari rak. Sepertinya grup Dream International tidak akan bisa bertahan lagi. Sebelumnya, ada berita bahwa keluarga Bermot telah menghabiskan 5 miliar lagi. Untuk bisa menempati pasar, mereka telah menghabiskan lebih dari 10 miliar dalam waktu singkat. Ini adalah pembakaran uang. Siapa yang bertahan sampai akhir, dialah pemenangnya. Semua karyawan menghela napas. Mana bos kamu? Bos dari berbagai perusahaan datang dan berkata, kami datang untuk mengakuisisi grup Dream International. Berdasarkan nilai pasar, grup Dream International saat ini berharga sekitar 8 juta
Dulu, grup Dream International memiliki nilai pasar 4 miliar, tetapi sekarang 8 juta. Kekayaannya telah menyusut sangat banyak. Setelah berteriak, mereka pergi ke kantor Presidir. Jensen dan Natasha sedang duduk di sana. Natasha tampak putus asa, mengetahui bahwa Jensen kehabisan dana dan grup Dream International mungkin akan bangkrut. Ia menatap Jensen. Dia ingin menghiburnya. Tetapi ketika berjalan semakin dekat, ternyata Jensen sedang melihat buku seni bela diri dan tidak khawatir sama sekali. Jensen, sikapmu ini. Natasha menggelengkan kepalanya tak berdaya. Bang! Pintu tiba-tiba dibuka oleh seseorang. Beberapa presidir berjas berjalan masuk. Bos, apakah kamu menjual grup Dream International? Harganya 8 juta. Mereka duduk dan melihat dekorasi kantor, berkomentar. Ini kalian? Natasha langsung mengerutkan kening. Pergilah, kalian tidak diterima di sini. Orang-orang ini pernah bekerja sama dengan grup Dream International. Mereka adalah pemasok dan agen umum. Tentu saja, sekarang mereka sudah bekerja sama dengan keluarga Bermot. Nona Natasha, jangan begitu gegabah. Kami di sini untuk membantu kamu. Seorang bos yang botak tertawa dan berkata, jika kamu menjual grup Dream International kepada kami sekarang, kamu masih bisa mendapatkan sedikit uang. Entah apa yang akan terjadi jika menunggu lagi. Mungkin saja harga akan turun hingga tidak sampai 1 yuan. Saat berbicara, dia melihat Natasha dari atas ke bawah. Tentu saja, setelah aku membelinya, posisi direktur manajer akan tetap diambil oleh Nona Natasha. Grup Dream International tidak dijual. Keluar kalian. Natasha memicingkan matanya, kalian juga pernah jadi mitra grup Dream International. Sungguh tidak setia kawan. Nona Natasha, dunia bisnis sangat kejam. Jangan bermain jika tidak mampu. Bos lain tertawa dan berkata, selain itu, bukan kamu yang memutuskan akan menjualnya atau tidak, tetapi tergantung Bos Jensen. Benar tidak, Bos Jensen? Jensen masih membaca buku. Seakan tenggelam dalam bacaannya. Bos botak berkata lagi, Bos Jensen, apa gunanya berlagak bodoh seperti ini? Kamu harus tetap menghadapinya. Seakan baru menyadari keberadaan mereka, Jensen meletakkan buku itu dan bertanya, Kakak Natasha, siapa orang-orang ini? Para bos sangat marah. Jensen sedang berpura-pura tidak melihat mereka. Natasha segera menjelaskan, ini adalah Bos Wade dari grup Wadeles. Ini adalah direktur perusahaan Jade. Setelah diperkenalkan, Jensen tiba-tiba berkata, ternyata pemasok kita dulu. Untuk apa mereka kemari? Bang! Presidir botak tiba-tiba memukul meja dengan marah. Jensen, berhentilah berpura-pura. Aku benar-benar berpikir kamu masih seorang presidir. Habislah grup Dream International. Biar ku beritahu, 1 juta, jual atau tidak. Dia mencibir lagi dan berkata, jangan berpikir bisa bangkit lagi. Kamu telah diblokir oleh kami. Kenapa aku harus bangkit? Grup Dream International tidak bangkrut? Jensen tersenyum dan menggelengkan kepala. Sudah mau mati, masih ngeyel. Grup Dream International sudah kehabisan dana dan berutang miliaran yuan, masih bilang belum bangkrut? Coba lihat berita. Presidir botak berteriak dengan marah. Jensen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Panah, mari kita mulai. Setelah itu, menyuruh mereka melihat berita keuangan di ponselku. Semua bos mencibir dan mengeluarkan ponsel mereka untuk membaca berita, lalu berkata, keluarga Bermot bilang mau bakar uang 5 miliar lagi. Diperkirakan, grup Dream International akan segera menyatakan bangkrut. Tapi begitu selesai berbicara, mata mereka melotot. Terlihat di berita bahwa grup Dream International mengeluarkan 10 miliar untuk membuka babak baru persaingan pasar. 10 miliar? Siapa yang memberikan uang itu? Mereka berseru satu demi satu, ponsel mereka hampir jatuh. Wajah Natasha berubah drastis. Ia juga segera membaca berita lalu menatap Jensen dengan terkejut. Pantas saja Jensen bersikap tenang. Ternyata dia masih punya senjata. Tapi 10 miliar, siapa yang begitu royal? Grup Aliansi Bintang? Itu benar-benar tidak mungkin. Keluarga Miller? Lebih tidak mungkin lagi. Sementara itu, di tempat Aidan,
Ada beberapa orang yang sedang menantikan berita dengan tenang. Tisa mendadak masuk ke ruangan dan berkata dengan wajah suram, "Jangan terlalu senang. Ada sumber dana yang tidak diketahui masuk untuk mendukung grup Dream Internasional. Menurut perkiraan, jumlahnya sekitar 10 miliar. 10 miliar. Aidan, Luciano, dan Hector mematung. Kebangkrutan grup Dream Internasional adalah hal yang sudah pasti. Siapa yang memberikan uangnya di saat seperti itu? Selain itu, memberikan uang sama seperti memprovokasi. Mereka. Siapa yang begitu berani? Apa kamu sudah menemukan sumber dananya?" Luciano tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Tidak mungkin Jensen bisa mati lalu lahir kembali. Dana muncul terlalu tiba-tiba, tak bisa ditemukan sumbernya dalam waktu singkat. Tisa menggelengkan kepala dan berkata, "Kita harus memberikan respons, kalau tidak, pasar yang berhasil kita tempati akan dirampok lagi. Tuan Muda Hector, keluarkan 5 miliar secepatnya." Luciano segera berkata, "Aku akan meminta bantuan guru, seharusnya bisa dapat 2 miliar, lalu ditambah dengan dana dari pihak Tuan Muda Aidan. Aku tidak bisa mengeluarkan banyak uang, paling hanya 3 miliar. Aidan berkata dengan sungguh-sungguh. Tisa merenung sejenak, lalu membuat keputusan, "Begini saja, aku akan keluarkan 5 miliar. Jika ditambahkan, total ada 10 miliar. Setelah itu, beberapa orang mulai sibuk, melemparkan sejumlah besar uang ke pasar dan berpacu dengan waktu. Mereka semua menahan napas. Kali ini, mereka pasti akan mematikan Jensen." Namun, muncul headline sensasional lain dalam berita. Ada sumber dana tak diketahui mengalir ke grup Dream Internasional, jumlahnya 20 miliar. Aidan dan yang lain perlahan panik. Demi menguasai pasar, Aidan dan lainnya telah menginvestasikan 20 miliar yuan. Awalnya, mereka berpikir bisa meruntuhkan Jensen. Siapa sangka, Jensen bahkan melawan sebelum mati dan mendapatkan 20 miliar yuan hanya dalam beberapa menit. Mereka terkejut dengan aksinya. Hector tiba-tiba berteriak, "Terus saja hancurkan uang, aku tetap tidak percaya." Hector belum selesai berkata, Tisa menyela sambil melihat ponselnya, ada dana yang masuk lagi. Masuk 10 miliar jadi totalnya adalah 30 miliar. Lalu melihat berita utama grup Dream Internasional menempati seluruh saluran ekonomi. Lagi pula sumber dananya sudah diperiksa jelas. Grup Whale, perusahaan terkaya peringkat 3 di Huaxia menginvestasikan 20 miliar yuan dan keluarga Lancaster, keluarga terkaya di Huaxia menginvestasikan 10 miliar yuan. Bang! Hector duduk di sofa dengan ekspresi yang suram. Grup Whale, keluarga Lancaster, semuanya adalah tiran dalam bisnis, sekarang mereka bahkan bekerja sama. Mereka tidak bisa melawannya. Suasananya menjadi hening dan tidak ada orang yang berbicara. Sial! Beberapa saat kemudian, Aidan meninju meja dengan emosi, lalu menjerit kesakitan. Tangannya diremas patah oleh Jensen. Apa masih ada harapan? Luciano berkata dengan suara yang serak. Dia tidak menyangka keluarga Lancaster akan ikut campur dalam masalah ini. Apakah karena Jensen mengobati Nyonya Levana? Tidak mungkin. Meskipun keluarga Lancaster lebih percaya pada Jensen, mereka masih belum mengundang Jensen untuk memeriksa Nyonya Levana. Mereka tidak perlu menghabiskan 10 miliar untuk mendukung Jensen. Grup Dream Internasional memiliki bantuan operasi dari Grup Whale, ditambah dukungan dari keluarga Lancaster. Kita untuk menang menjadi sangat rendah, kita harus menghentikan kerugian dengan tepat waktu. Tisa menggelengkan kepalanya dan berkata, dibandingkan dengan aliansi bintang, Grup Whale adalah tiran di media sosial. Ekspresi Hector berubah dan berkata dengan kesal, kalau begitu, bagaimana dengan 20 miliar yang kita investasikan? Semuanya akan sia-sia. Tisa menghela napas. Semua orang kembali terdiam dan akhirnya tahu kalau Jensen lah yang akan menang pada akhirnya. Yang paling menjengkelkan adalah Jensen menyiapkan rencana ini, tetapi dia tidak menunjukkannya dari awal, melainkan menggoda mereka untuk menghamburkan uang. Setelah setiap orang dari mereka menghamburkan 70% uangnya, Jensen tiba-tiba menutup jaring dan mereka mengalami kerugian besar. Jensen, aku tidak akan berhenti sampai kamu mati. Di antara semua orang, Aidan-lah yang paling marah. Dia sudah menunggu keluarga Miller menjilatnya dan lebih ingin Jensen bangkrut. Tetapi, dia kalah lagi. Pada saat ini, ada sebuah panggilan masuk.
Setelah Aidan mengangkatnya, ekspresinya berubah drastis. Wilayah militer memberitahunya bahwa waktu ujian Raja Prajurit akan tiba, 3 hari lagi. Namun, tangannya diremas patah oleh Jensen dan tidak mungkin sembuh dalam 3 hari. Berarti ujian Raja Prajurit mungkin akan gagal. Sementara saat ini, grup Dream Internasional sangat ramai. Semua karyawan berpikir akan bangkrut. Siapa sangka, akan ada dana yang datang secara tiba-tiba dan mereka dengan gila menyebarkan grup Dream Internasional di berbagai saluran. Meskipun perusahaan lawan masih menghamburkan uang, itu juga hanya akan bertahan paling lama selama sebulan. Jensen. Melihat kantor presidir lagi, Natasha sangat senang sekaligus terkejut. Adapun bos dari perusahaan yang datang untuk menyaksikan pertunjukan yang bagus, mereka semua terdiam sekarang dan terkejut. Mereka menyaksikan grup Dream Internasional bangkit kembali dari kebangkrutannya. Benar-benar tak disangka. Bis Jensen, itu hanya kebetulan. Keluarga Bermot tidak akan menyerah begitu saja. Bos botak itu tiba-tiba tertawa dengan suram, grup Weil dan keluarga Lancaster membantumu mungkin karena iseng, tetapi jika keluarga Bermot terus menghamburkan uang kepada mereka, kedua orang kaya ini pasti akan mempertimbangkannya lagi. Bos botak itu tidak percaya Jensen masih bisa membalikkan situasinya. Lagi pula, setahunnya, Jensen tidak mungkin hanya dihalangi oleh keluarga Bermot, tetapi juga keluarga Woodley, beberapa bangsawan besar dan grup aliansi bintang. Aku juga ingin mereka terus menghamburkan uang, tapi aku merasa tidak ada harapan. Jensen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan terus melihat berita di ponselnya. Para presidir senior merasa tegang dan segera menonton berita ekonomi lagi. Mereka melihat berita ekonomi berubah lagi dan mengatakan bahwa kosmetik keluarga Bermot memiliki efek samping. Orang-orang yang menggunakan selama 1 minggu, wajah mereka tumbuh jerawat merah. Jerawat ini tampaknya disebabkan oleh alergi, tetapi mereka tidak bisa diobati dengan baik di rumah sakit besar manapun. Produk ini memiliki efek samping. Para presidir senior bagaikan disambar petir. Mereka segera menelusuri berita dan melihat sejumlah besar pelanggan sedang menuntut perusahaan kosmetik keluarga Bermot. Media sosial dan berita menjadi heboh. Sudah berakhir. Kali ini benar-benar sudah berakhir. Mereka akhirnya menyerah. Awalnya, mereka masih mengharapkan keluarga Bermot terus menghamburkan uang, mungkin Jensen akan kalah terlebih dahulu. Tetapi sekarang sudah tidak mungkin lagi. Produk perusahaan keluarga Bermot bermasalah dan responsnya juga sangat buruk. Departemen yang terkait pasti akan menyegel perusahaan keluarga Bermot. Saat ini, Jensen juga berkata pada Natasha, "Kak Natasha, kita luncurkan salep hijau kita. Katakan saja bahwa itu dapat menyembuhkan efek samping dari kosmetik keluarga Bermot." Ini. Natasha langsung memahami maksud Jensen dan langsung menelepon. Natasha paling mahir dalam manajemen dan tahu ini adalah kesempatan, jadi dia mengundang wartawan untuk mengadakan konferensi pers, berjuang untuk memasarkannya dengan cepat. Penyelenggaraan konferensi pers ini sangat cepat, karena dunia bisnis seperti medan perang. Salep hijau segera dipublikasikan secara luas di televisi, internet dan surat kabar. Respon pasar juga sangat besar. Kudengar grup Dream Internasional meluncurkan salep hijau yang bisa menyembuhkan jerawat merah di wajahmu. Benarkah? Jerawat merah ini gatal dan sakit, bahkan tidak bisa sembuh setelah diperiksa di rumah sakit besar manapun. Aku sangat stres. Sudah ada orang yang mencobanya, sangat efektif. Natasha secara khusus meminta seseorang untuk mempublikasikannya secara diam-diam. Lagi pula, dia percaya bahwa salep hijau Jensen pasti efektif. Ternyata benar, setelah seseorang mencobanya, semua orang mulai membelinya. Setelah menggunakannya dan berkhasiat, salep ini langsung menyebar luas. Setelah kejadian ini, grup Dream Internasional juga menguasai pasar dengan cepat dan reputasi grup Dream Internasional menjadi terkenal dengan atas nama efek samping perusahaan kosmetik keluarga Bermot. Di kantor, para presidir senior tercengang dan merasa malu. Mereka menatap Jensen, metode bis Jensen bagus sekali. Memasarkan produk menggunakan keluarga Bermot. Mereka tentu saja tahu bahwa keluarga Bermot telah menyiapkan jembatan untuk grup Dream Internasional. Terima kasih atas pujiannya. Jensen minum seteguk teh. Melihat penampilannya, hati semua orang merasa sesak. Presidir botak itu berkata dengan dingin, gunung dan sungai bisa saling bertemu.
Bisnis tidaklah cukup hanya mengandalkan satu orang saja. Kamu telah menyinggung begitu banyak bos, tanpa koneksi, aku akan lihat kamu. Bagaimana berkembang di masa depan? Iya, bahkan kamu sekarang telah menguasai pasar, tapi kamu sudah di blacklist oleh kami. Dalam bisnis, kalau kamu bukan teman, maka adalah musuh. Kamu menyinggung begitu banyak musuh, kamu hanya bisa menangis. Tentu saja, kami adalah orang yang berlapang dada, kalau kamu membiarkan kami mewakili. Salep hijau dan membiarkan kami menetapkan harganya, kami akan mempertimbangkan untuk bekerja sama denganmu. Mereka semua adalah pebisnis, punya indera penciuman yang sangat tajam. Kosmetik keluarga Bermot telah menghabiskan banyak uang untuk merebut pasar. Ada banyak orang yang menggunakan produk mereka, sehingga salep hijau adalah produk yang menguntungkan. Jika harga ditetapkan oleh mereka, maka harga dinaikkan 1 kali lipat, bahkan 10 kali lipat, memang para pelanggan akan membelinya. Tidak tahu malu. Melihat mereka begitu tidak tahu malu, Natasha tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Nona Natasha, masih ingin melakukan bisnis apa lagi, kalau merasa malu? Hanya orang miskin yang mau tahu malu. Bos botak berkata dengan jijik. Kalian lebih baik mempertimbangkannya. Kalau tidak kami akan memblacklist kalian semua. Mendengarnya, Jensen meletakkan cangkir tehnya dan hawa dingin berkedip dalam matanya. Dulu, grup Dream International sangat sukses. Para mitra ini menghormati dan sopan terhadap grup Dream International. Kemudian, keluarga Bermot ingin bersaing dengan grup Dream International, mereka langsung pergi membantu keluarga Bermot. Dan sekarang mereka masih berani meminta salep hijau?